Insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang merupakan salah satu anggota dari Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdi Islamiyah, Al-Ustadz Hendra Wijaya LCMah Fidallahu Ta'ala. Maka waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Falyatafadhal alaihi masykura wa majura. Baik, syukran barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'd. Kami cek kembali suaranya jelas ya. Alhamdulillah, jelas Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, syukran atas kesempatannya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa eh, ilmu terkait dengan pembagian warisan ini adalah salah satu yang utama ya, karena hampir setiap orang akan melalui sebuah tahapan setelah kehidupan ada kematian, dan orang yang meninggal dunia tentu akan meninggalkan harta. Nah, harta inilah yang kemudian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur sedemikian rupa dengan sangat terperinci agar untuk menghilangkan perpecahan. Sebagaimana tadi disinggung bahwa agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga yang harusnya saling menopang, yang harusnya saling membantu dan menghargai, tetapi karena disebabkan oleh harta yang ditinggal tidak dibagi secara adil ya, sehingga hal itu tidak tercapai. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan pembagian ini kecuali telah dijelaskan secara terperinci. Sekali lagi agar tidak ada lagi pintu ya, agar tidak ada lagi pintu perdebatan, tidak ada lagi pintu perselisihan, karena memang harta itu salah satu sebab ya seorang bisa berselisih. Baik, pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat lanjutan dari tema-tema sebelumnya, masih berkaitan dengan hukum-hukum terkait dengan pembagian warisan di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita melangkah kepada syarat-syarat pembagian warisan. Saya coba tampilkan satu slide-nya. Baik, kita langsung saja ke materi kita, yaitu syarat-syarat warisan di dalam Islam. Nah, di sini ada tiga syarat ya, ada tiga syarat susu warisan itu boleh dibagikan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana lazimnya hukum-hukum fikih, hukum-hukum fikih baik itu ibadah maupun muamalat ya, ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya atau biasa disebut dengan ahkamut taklifiyah. Tanda-tanda untuk menilai apakah sebuah hukum itu sah atau tidak sah. Tentu dengan memeriksa rukun, syarat, kemudian tidak ada penghalang dan seterusnya. Ini semua hampir ada di setiap hukum. Kalau saja sholat ya, sholat yang kita kerjakan sehari semalam 5 kali, ya, sholat 5 waktu, ada rukun dan syaratnya, maka ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Kita ketahui bahwa salah satu syarat daripada sholat misalkan adalah taharah. Ya, taharah. Taharah ini walaupun dia di luar ibadah sholat, ya, tetapi dia menjadi syarat. Dia menjadi syarat sah orang mengerjakan sholat. Apa maksudnya syarat pelaksanaan sholat? Maksudnya ya bahwa kalau syaratnya tidak terpenuhi,
ya eh, hukumnya tidak bisa dianggap sah, ya. Namun syarat ini berbeda dengan rukun. Rukun itu biasanya berada pada hukum ibadah itu sendiri, sedangkan syarat ini biasanya di luar, ya. Ketika tahara itu kita laksanakan, tidak mesti kita sholat. Nah, itu maksud daripada syarat. Syarat itu berada di luar, tetapi dia menjadi unsur penting. Unsur penting untuk menilai suatu ibadah sah atau tidak sah. Ya, maka dalam warisan pun ada syaratnya. Dalam pembagian warisan pun ada syarat-syaratnya. Dan menyepakati. Ulama menyepakati, tidak jelas slide-nya. Afwan Ada Ustaz, yang ini di apa? Ada semacam notifikasi atau insert yang menghalangi. Ada di bagian bawahnya itu eh, yang ada tulisan kalau begini, sebelum mulai atur kaki dulu. Ada tulisan di situ. Tertutupi deh Ustaz, ininya, eh, materinya. bentar ya, saya kurang tahu bagaimana caranya. Saya coba ulang lagi ya. Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Ya, Sudah sudah ada? jelas. Ya, Ya. Tolong diinstruksi kalau ada yang seperti itu ya. insya Allah Ustaz. Iya, mungkin ini karena pakai aplikasi ya, bukan dari PDF atau PPT dari Canva. Baik, kami ulangi bahwa sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada syarat yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakannya untuk menjadikan ibadah kita itu sah, seperti tahara misalkan dalam sholat. Maka pembagian warisan juga ini ada rukun dan syaratnya. Ketika kita berbicara syarat, ya, ketika kita berbicara syarat, maka tentu hal ini wajib terpenuhi sebelum pembagian warisan. Maka ada 3 hal yang disepakati oleh ulama. Ulama menyepakati bahwa ketiga hal ini adalah syarat pembagian warisan. Yang pertama, adalah memastikan, ya, bahwa pewaris telah wafat. Memastikan wafatnya pewaris. Ini yang paling pertama harus terpenuhi. Ada kepastian. Bukan sekedar kabar. Ya, bukan sekedar kabar, apalagi kabar burung. Ya, tetapi memang betul pasti, memang betul sudah kita yakini, bukan prasangka, ya. Sehingga kalau ada orang sakit parah misalkan sampai koma, ya, belum dinyatakan meninggal dunia, itu belum 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 bisa belum bisa dikatakan sebagai orang yang meninggal. Maka perlu untuk memastikan bahwa pewaris ini telah wafat. Karena perlu kita ketahui bahwa pembagian warisan itu patokannya adalah kematian seseorang. Tanggal dan jam waktunya itu sangat mempengaruhi pembagian warisan. Karena ya boleh jadi ada keluarga, ada kasus ya yang seorang meninggal hanya beda menit, harinya sama. Ya, mungkin misalkan kecelakaan sehingga satu keluarga atau beberapa di antara keluarga meninggal dunia. Ada yang meninggal misalkan ya, ada yang meninggal di jalanan saat kecelakaan, ada yang di rumah sakit. Hanya beda waktu saja. Maka perbedaan waktu ini sangat menentukan. Karena yang meninggal lebih dulu, dialah yang akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Salah satunya adalah mereka yang meninggal, ya, walaupun hanya berbeda waktu saja. Hanya berbeda menit, berbeda jam, itu mempengaruhi pembagian.
Sehingga ini perlu dipastikan bahwa si pewaris ya ini telah meninggal dunia pada jam sekian ya, pada hari sekian. Karena ini akan mempengaruhi warisan, khususnya ketika ada ahli waris yang lain meninggal di waktu yang dekat. Jadi perlu untuk dipastikan pewarisnya telah meninggal dunia. Baik itu hakiki, hakiki artinya kematian itu telah nyata di depan mata, ya, secara hakiki, bahwa ruhnya telah berpisah dengan jasadnya. Itu namanya memastikan bahwa pewaris telah meninggal dunia secara hakiki. Ya, telah diselenggarakan jenazahnya, kemudian dikuburkan di pekuburan, berarti telah meninggal secara hakiki. Ya, selain itu ada juga jenis kematian yang lain yang juga akan mempengaruhi, dan ini sangat mempengaruhi ketika seseorang mungkin dalam keadaan kondisinya tidak jelas. Ada orang yang hilang bertahun-tahun. Ya, maka perlu untuk ditetapkan apakah orang ini masih hidup atau telah meninggal dunia. Karena boleh jadi dia punya harta di kampung, di rumah, dia punya harta. Tentu ya, ahli warisnya tidak boleh membaginya kalau ya misalkan orang tuanya atau saudaranya ini belum meninggal. Ya, belum bisa dibagi hartanya. Sehingga perlu kepastian. Namun masalahnya bahwa kita tidak tahu kabarnya. Ya, kabarnya mungkin terputus. Orang yang hilang, pergi merantau, misalkan ke Malaysia, ke Afrika, ada kabar yang datang sudah bertahun-tahun, sedangkan hartanya di kampung mungkin mau dimanfaatkan. Maka salah satu cara untuk memastikannya, selain tadi ada hakiki ya, ketika kita tahu secara jelas, maka dengan mengangkatnya masalah ini ke mahkamah. Mengangkat masalah ini ke mahkamah pengadilan agama di kita di Indonesia untuk menghukumi. Ya, apakah orang tersebut yang bersangkutan telah meninggal dunia atau masih hidup? Kalau ternyata hakim memutuskan dia telah meninggal dunia dengan setelah mempelajari tanda-tandanya, mengutus orang datang ke sana mungkin, ya, dan lain sebagainya, ada saja karina, ada saja tanda-tanda yang lain yang kemudian dipahami dan diputuskan oleh hakim bahwa orang ini pada dasarnya telah meninggal dunia, maka orang ini bisa dikatakan telah meninggal secara hukum. Bukan hakiki karena kita tidak tahu hakikatnya seperti apa, tetapi pengadilan memutuskan dia telah meninggal dunia. Diputuskan dalam sidang pengadilan, maka orang ini dihukumi telah meninggal dunia. Ya, kalau sudah seperti itu berarti ya kita sudah memastikan wafatnya walaupun secara hukum. Ya. Ini boleh, sudah terpenuhi satu syarat pembagian warisan ketika pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukmi. Siapa saja yang bisa divonis kematiannya secara hukmi? Tentu orang yang hilang, ya, orang yang bepergian jauh atau mungkin kecelakaan pesawat atau kapal laut, ya, tenggelam dan lain sebagainya, butuh kepastian hukum. Kalau hanya menduga-duga itu belum pasti. Butuh kepastian hukum, maka diangkatlah perkaranya di pengadilan untuk dihukum. Itu salah satu cara. Ya, jadi sudah ada hakiki hukmi, dan yang ketiga ada namanya kematian takdiri. Memastikan bahwa pewaris telah mati secara takdiri. Apa maksudnya takdiri? Mautu takdiri
Ini biasanya contohnya langsung ya, seperti janin. Janin yang ada di kandungan ibunya. Janin ini kadangkala dia berposisi sebagai pewaris. Mungkin saja ketika dia lahir nantinya dia sudah punya harta, warisan daripada bapaknya yang meninggal ketika dia dalam kandungan. Bisa saja mungkin orang tuanya, bapaknya meninggal, meninggalkan istri yang sedang hamil. Maka ya janin yang ada di dalam kandungan ini termasuk ahli waris. Ya, maka ditunggulah kelahirannya. Kalau dia lahir dengan selamat, maka dia mendapatkan warisan. Disimpankan ya, di-save-kan dananya. Kalau memang sudah dibagi, maka Oh, di kembar. disim Allah ya. ya disimpankan, ditaruh untuk janin ini. Qadarullah janinnya keguguran. Ya, takdirnya Allah ternyata janinnya keguguran. Berarti kita katakan janinnya ini wafat. Tapi tidak bisa dikatakan wafat hakiki karena dia belum hidup, belum lahir. Tidak bisa juga dikatakan wafatnya itu hukmi, tetapi kita katakan dianggap wafat karena dia belum lahir sudah meninggal. Belum lahir sudah meninggal, maka dikatakan mautu takdiri, dianggap meninggal. Kalau janin keguguran, belum sempat lahir dengan selamat, maka dia juga kadangkala bisa dikatakan sebagai kematian. Jadi ini syarat yang pertama, memastikan pewaris itu telah wafat. Itu yang paling pertama kita pastikan sebelum pembagian warisan. Dan yang terpenting sekali lagi menentukan kapan waktunya. Ya, karena waktunya ini sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, memastikan hidupnya ahli waris. Ini kebalikan dari yang pertama, yaitu kita pastikan bahwasanya ahli waris hidup. Artinya ada ahli warisnya yang masih hidup. Ada ahli warisnya yang masih hidup. Karena kalau orang meninggal dunia, ada hartanya, tentu harta ini akan diwariskan kepada ahli waris. Maka syarat yang kedua, sebelum pembagian warisan, kita wajib memeriksa siapa ahli warisnya yang masih hidup. Bukan ahli waris yang telah wafat duluan, bukan. Tetapi ahli waris yang masih hidup. Itu dipastikan kehidupannya. Ya, tentu berdasarkan tanggal kematian pewaris. Kalau pewaris meninggal 1 bulan yang lalu, ya, maka ahli waris yang ada saat ini, ya setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan, yang masih hidup, itu yang dikatakan ahli waris. Ya, itu yang dikatakan ahli waris, mereka-mereka yang masih hidup setelah meninggalnya pewaris. Maka ini perlu dipastikan, berapa orang ahli warisnya, apakah semuanya masih hidup, dan seterusnya. Bagaimana cara memastikan? Ya, tentu yang pertama kita pastikan dilihat langsung ada anaknya, ada istrinya, ada suaminya, ada ayahnya, ada ibunya, kelihatan langsung masih hidup dan masih bercengkrama di hadapan kita, berarti itu adalah kepastian. Dia masih hidup, ahli warisnya masih hidup secara hakiki. Kemudian yang kedua, kalau saja ada di antara ahli waris itu yang hilang, artinya seperti tadi kasus yang kita angkat, kabarnya terputus, dia pergi merantau kemudian tidak ada kabar, maka kita tidak tahu apakah dia hidup atau setelah meninggal dunia. Maka sama kasusnya, tentu supaya jelas hukumnya, jelas pembagiannya, perlu disampaikan kepada pengadilan. Ya. Dihukumi apakah keluarga yang hilang ini hidup atau meninggal. Kalau dia meninggal berarti dia bukan ahli waris. Kalau pengadilan mengatakan orang ini masih hidup, berarti dia bagian dari ahli waris karena dia masih hidup.
Ya, keadaan seperti ini dikatakan memastikan hidupnya ahli waris secara secara hukum dia masih hidup, dihukumi oleh pengadilan. Maka walaupun dia hilang, dihukumi oleh pengadilan masih hidup, maka penting dibagikan juga haknya dibagikan walaupun dia tidak ada saat ini, bagiannya disimpan kepada siapa yang diamanahkan sehingga kapan-kapan dia datang diberikanlah hak. Jadi perlu dipastikan baik secara hakiki maupun secara hukum. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan ada namanya kehidupan takdiri, yaitu sama tadi contohnya ya, janin ya. Ketika ada seorang meninggal, laki-laki misalkan suami meninggal kemudian meninggalkan istri yang sedang hamil, maka janin ini termasuk ahli waris. Janin yang ada termasuk ahli waris walaupun dia belum dilahirkan. Ya, sehingga dikatakan sebagai kehidupannya itu kehidupan takdiri, artinya dianggap hidup walaupun belum hidup. Ya, tentu dia dianggap hidup tetapi dengan syarat dia dia lahir secara selamat. Jadi masih tergantung juga. Kalau janin itu masih ditunggu apakah dia lahir dengan selamat atau tidak. Sehingga kalau misalkan dia masih 6 bulan, 4 bulan, tentu dia dikategorikan sebagai ahli waris takdiri. Artinya dianggap hidup. Ya. Karena dia ada dalam rahim ibunya ketika bapaknya meninggal dunia. Jadi ini semua perlu dipastikan. Sehingga tidak ada yang terlalaikan. Pertama, sekali lagi, harus wajib dipastikan meninggalnya ahli waris. Baik secara hakiki, hukmi, atau takdir. Baik secara nyata, atau hukum yang menentukan, atau dinilai sebagai dia telah wafat. Ini yang jelasnya perlu dipastikan. Kemudian yang kedua, memastikan ahli warisnya masih hidup. Ya, baik secara hakiki ada di depan mata, atau secara hukmi diputuskan oleh pengadilan, atau takdiri janin yang ada di rahim ibunya. Ini semua perlu dipastikan. Sehingga ketika telah dipastikan benar adanya, maka syarat yang kedua telah terpenuhi. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga ini tidak ada kaitannya dengan pewaris. Tidak ada kaitannya dengan ahli waris secara langsung. Tetapi dia berkaitan dengan ilmu. Ya, jadi syarat yang ketiga bukan berkaitan dengan person tertentu, tetapi berkaitan dengan ilmu tentang pembagian ahli waris. Jadi ulama memberikan satu tambahan syarat dalam pembagian warisan, yaitu al-ilmu bimuqtada al-irsi. Adanya orang yang mengetahui secara mendalam, secara benar tentang pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam. Ini salah satu syarat. Jadi perlu konsultan, perlu hakim, perlu alim yang mengetahui pembagian ini. Ataupun boleh saja di antara ahli waris ada yang menguasai pembagian warisan, maka sudah terpenuhi. Ya, kenapa ini penting? Karena kalau tidak ada ilmunya, kalau tidak ada orang di daerah itu, di kawasan itu yang tahu ilmunya, kemudian nekat untuk membagi, ya, maka sudah bisa diraba-raba bahwa pembagiannya tidak berdasarkan hukum Islam. Karena dibagi tidak berdasarkan ilmu. Jadi penting adanya orang, ya, baik itu hakim kah di pengadilan agama, atau ustadz kah, atau alim kah, atau orang yang menguasai pembagian warisan ini sehingga itu menjadi rujukan.
menjadi rujukan sehingga tidak ada sama sekali yang terlewatkan. Tidak ada orang yang terzolimi, semuanya dibagi sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pembagian warisan ini bukan lagi ranahnya pewaris untuk bagi hartanya, tetapi pembagian warisan ini ranahnya Allah. Allah yang membagi harta warisannya. Sehingga butuh orang yang paham ilmunya, sehingga betul-betul hak-hak ini terpenuhi, tersalurkan sesuai dengan kadarnya. Jadi sebagai kesimpulan pada kesempatan kali ini, bahwa ada 3 syarat pembagian warisan. Kapan salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita bagi warisan. Misalkan kita belum bisa memastikan pewaris telah meninggal, masih zonni atau masih diperkirakan, perkiraan saja, belum ada kepastian, maka belum bisa dibagi. Nanti sudah pasti betul dia telah meninggal dunia, baru bisa dibagi harta. Begitu pula kita harus memastikan bahwa ada ahli waris. Ya, tidak ada ahli waris yang tidak terdata. Semuanya harus terdata. Baik itu yang ada saat ini di kampung atau yang ada di luar sana, di luar negeri sana, itu semua harus terdata, dipastikan dia masih hidup atau telah meninggal dunia di saat pewaris meninggal dunia. Jadi ini yang kedua, memastikan hal itu. Kemudian yang ketiga, adanya orang yang memahami secara benar pembagian warisan sehingga betul-betul pembagian warisan ini dibagi sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi ini 3 syarat. Disepakati oleh ulama bahwa nanti setelah terpenuhi syarat-syarat ini, baru kemudian harta tersebut dibagi sesuai dengan kaidah pembagian waris. Baik, itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar, bahwa syarat ini harus terpenuhi sehingga pembagian warisan betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Barakallahu fikum, kita kembalikan kepada moderator kita. Baik, Masya Allah. Demikian pemaparan atau penjelasan mengenai materi pengantar kita pada malam hari ini. Yang Masya Allah dari narasumber yang memang pakar atau ahli tentang masalah warisan. Dan insya Allah beliau kalau misalnya ada pertanyaan dari pemirsa, insya Allah beliau bisa jawab. Baik, insya Allah Ustaz, dan pemirsa sekalian, kita akan lanjut di sesi tanya jawab atau sesi konsultasi. Masya Allah, sepertinya ada yang saudara raise ini. Kami persilakan Azam Tuana ya. Silakan diaktifkan mic. Bismillah, Alhamdulillah, syukron atas kesempatannya Ustaz. Izin Ustaz Gina, kami mau sedikit memaparkan sebelum pertanyaan. Jadi pertanyaan apa? Pemaparan yang pertama itu orang tua laki-laki kami yang meninggal dan anak kandungnya itu hanya 2 orang, kami dan kakak kami. Terus pembagian warisan itu kalau kami berijtihad sendiri saat akun tadi, iya, sependek pengetahuan kami terhadap hukum warisan ini, membagi warisan ini Ustaz. Jadi kami dan kakak kami itu membagi bersama. Jadi apa? Misalnya kalau di persen kan warisan yang ditinggalkan itu 100% dan kami bagi 50-50 Ustaz. Itu bagaimana pandangannya? Terus yang kedua Ustaz, ada orang tua kan ibu kami kan menikah dua kali, 3 kali, dan yang terakhir ayah kami Ustaz. Jadi sebelum itu ibu kami dengan suami pertama dan keduanya itu ada memiliki anak Ustaz. Jadi beliau tinggalkan
satu dusun, kalau kita di sini dusun kelapa, Ustaz. Jadi ada dua perempuan dan 5 laki-laki, Ustaz. Tapi kalau ke pembagian di sini kan ada juga anak piara, maksudnya anak yang anak angkat perempuan, dan itu dibagi rata dan tidak dibeda-bedakan. Sementara setahu kami ada perempuan, pembagian antara perempuan laki-laki dilebihkan laki-lakinya, dan mungkin perempuan tidak terlalu sama dengan laki-laki, Ustaz. Itu Ustaz dari kami. Bagaimana ini yang memang maksudnya yang kami rasa ganjalnya sekarang sekali ini di pembagian warisannya almarhumah ibu kami, Ustaz. Karena memang banyak dan susunan keluarganya yang memang membuat kami bingung. Ya, syukur Ustaz dari kami, Ustaz. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Azam ya, di mana posisi? Di Maluku, Ustaz, Oh, di Kabupaten Maluku. Bengkulu. Baik, ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan warisan orang tua ya. Yang ditanyakan warisan ibu atau bapak? Warisan Bapak juga, Pak. Ustaz. Bapak Jadi, juga. Oke. Baik, ada dua ya, antara ibu juga dan bapak, kedua-duanya telah meninggal dunia. Iya. Siapa yang lebih duluan meninggal? Bapak duluan, Ustaz. Bapak duluan meninggal, meninggalkan dua anaknya laki-laki semua ya. Iya, Ustaz. Oke. Tidak ada lagi anaknya yang lain, Bapak? Tidak ada, Ustaz. Cuma kami berdua kalau yang kandung. Oh iya, baik. Jadi begini ya, Ki. Jadi memang pembagian warisan itu yang pertama sudah benar ya. Yang pertama sudah benar bahwa, tetapi sebelumnya karena ini ada ibu dengan ada ayah, ya, yang mana ayah lebih dulu meninggal, lalu kemudian ibu, maka tentu perlu dibagi pembagian warisan ayah dulu, ya. Pembagiannya ayah dulu, setelah itu baru pembagian warisannya ibu. Diurut sesuai dengan waktu meninggalnya. Ya, pada dasarnya sunnahnya sebenarnya warisan itu dibagi disegerakan. Artinya ketika bapak meninggal dunia masih ada ibu sudah boleh ya. Dan sangat dianjurkan tidak ditunda, tidak perlu menunggu ibu meninggal baru dibagi ya. Jadi pada dasarnya ketika ayah meninggal maka pembagian warisannya itu tentu ada dua anaknya, warisannya itu kepada istrinya ya, kepada istrinya itu ibu yang masih hidup saat itu ya 1/8. Jadi bagiannya ibu ada harta dari suaminya yang meninggal 1/8. Nah sisanya baru kemudian dibagi dua. Sisanya 7/8 itu dibagi dua. Jadi ada haknya ibu. Ya, tetapi karena ibunya kemudian meninggal dunia, mungkin pembagiannya dikumpulkan saja hartanya. Tetapi ini sebaiknya sih dibagi berdasarkan waktu meninggalnya. Ya, jadi karena bapak dulu meninggal dunia, maka bapak dulu dibagi hartanya. Ya, dengan cara dipisahkan dulu harta antara bapak dengan ibu. Apa saja hartanya bapak, apa saja hartanya ibu, berapa totalnya bapak. Kemudian kalau ada harta yang bercampur, kalau ada harta yang bercampur antara suami istri, bapak ibu ini perlu dipisahkan terlebih dahulu. Ya, dilihat berapa proporsi antara harta antara bapak dan suami kalau ada bercampur. Contoh rumah. Ya. Kalau mau mudahnya dibagi dua, 50-50. Tapi kalau ternyata mau dibagi sesuai kontribusi, tentu itu juga boleh ya. Kalau ternyata bapak lebih banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan rumah, maka tentu haknya lebih besar. Jadi dipisahkan dulu antara hak atau harta
dari bapak dengan ibu, ya. Karena kita mau bagi hartanya bapak dulu. Karena hartanya bapak ini sebagiannya seperlapannya untuk ibu juga. Nah, seperti itu yang pertama. Ya, yang pertama, pembagiannya bapak ini seperlapan untuk istrinya, yaitu ibu. Kemudian sisanya 7/8 dibagi 2 karena sama-sama laki-laki anaknya. Baik, setelah itu ibunya meninggal. Nah, tentu ibunya punya harta, baik hartanya sendiri maupun harta warisan yang didapatkan dari suaminya. Itu semuanya dikumpulkan, ditotalkan, lalu dibagikan kepada ahli warisnya. Siapa saja ahli warisnya? Ya, bukan cuma anaknya yang ada sekarang, tetapi semua anak-anaknya, baik itu dari suami pertama maupun suami kedua, yang jelasnya itu adalah anaknya ibu, posisinya sama. Posisinya sama. Jadi tadi dikatakan ada 2 perempuan, 5 laki-laki, tambah 2 lagi berarti ya? Ya, karena dari suami ketiga 2. Ya. Intinya, kesimpulannya bahwa semua anaknya ibu, baik yang sekarang maupun yang lampau, artinya dari suami sebelumnya, ini semuanya dihitung, dibagi 2/1 antara hak anak laki-laki dan hak anak perempuan. Ya, jadi dihitung, akhi. Ya, apa? Masih monitor? Iya, Ustaz. Ya, jadi berapa jumlah anaknya yang masih hidup ketika orang tua ibu ini meninggal dunia? Seluruhnya? Apa Ustaz? Jadi ada disclaimer yang tadi yang ayah Ustaz. Jadi ayah ini sebenarnya kalau ibu dan ayah ini cuma satu anak saya. Jadi yang Oh, kami satu. anggap iya, kami anggap kandung kan satu bapak juga sama kakak yang istri bapak yang pertama. Jadi Oh, eh, maksudnya yang satu itu tadi, saudaranya mm-mm, yang tadi itu dari dari bapak istri. tiri. Eh, Kalau saya sama maksudnya bapak sama ibu ini kan menikah di anaknya cuma saya Ustaz. Jadi kan Ya, sebelum bapak yang, menikah sama yang ibu satunya. sudah ada anaknya dari istri pertamanya Ustaz. Jadi cuma satu Oh, saya. ada istrinya juga sebelumnya bapak. Iya, iya, Ustaz. Ya, betul. Jadi sudah betul, enggak apa-apa. Memang seperti itu. Jadi dihitung juga dia, karena dia kan anaknya bapak. Ya, jadi sudah betul pembagiannya. Tetapi yang belum mungkin ibunya 1/8, anaknya 2 ini baik dari istri pertama atau istri kedua itu posisinya sama. Ya sudah betul tadi 7/8 dibagi 2. Nah, itu hartanya bapak. Kemudian hartanya ibu, nah ini perlu dijumlah juga anaknya ibu. Berapa anak kandungnya ibu. Jadi yang dihitung anak kandungnya ya, bukan anak anak angkat. Ya, karena anak angkat bukan ahli waris. Kalau tadi dikatakan 2 perempuan, 5 laki-laki itu sudah termasuk antum. Iya, Ustaz. Sudah jumlahnya ya. 2 Iya, Ustaz. perempuan, Itu yang 5 kandung. laki-laki. Oke. Berarti hartanya ibu ini dibagi 12. 2 perempuan ya, berarti dibagi 12. Hartanya ibu ini dibagi 12, masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Karena 5 orang anak laki-laki berarti 5 kali 2. 5 kali 2 10, anak perempuan masing-masing 1 bagian berarti 2. Sehingga hartanya dibagi 12. Hartanya dibagi 12, diberikan kepada masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti itu pembagiannya. Wallahu a'lam. Kan Ustaz izin. Eh, Ya. jadi tadi ayah lagi Ustaz. Maksudnya tadi kan sebelum eh, rahimahullah mereka berdua ini ayah dan ibu meninggal ini Ustaz. Jadi mereka sudah pisah sebelum
Itu Ustaz. Jadi kami pikir mungkin ibu tidak dapat hak lagi dari sebelum meninggal. dari itu. Iya Ustaz. Jadi meninggalnya bapak ini sudah tidak ada ikatan perkawinan dengan ibu. Iya, iya Ustaz. Berarti ibu tidak dapat hak seperlapan. Karena yang dapat hak itu istri yang sah. Artinya masih berada pada ikatan. Masih berada pada ikatan perkawinan. Kalau sudah ditalak, sudah diceraikan, berarti bukan lagi ahli warisnya dari bapak. Yang menjadi ahli waris dari bapak hanya 2 anaknya. Berarti sudah betul langsung dibagi 2 saja. Ya, 50-50. Seperti itu. Izin Ustaz, ada lagi afwan. Ya, Iya. kita kembalikan ke moderator. Tapi begini Ustaz, karena juga belum ada pertanyaan masuk. Bisa mungkin Ya, sedikit lagi untuk yang tadi bertanya. Eh, siapa? Azam ya. Silakan. Iya Ustaz. Jadi apa dari hasil pembagian maksudnya kesepakatan bersama Ustaz, hasil musyawarah adik kakak yang dari ibu tadi ini Ustaz, eh, kan kami bergilir makan hasil dari warisannya ibu. Jadi tidak dibedakan antara laki dan perempuan Ustaz. Dan juga untuk anak angkat eh, kami juga sepakat maksudnya dari setiap apa apa yang berhak mendapatkan warisan ini ridho untuk berikan juga bagi sama Ustaz. Itu ya. bagaimana Ustaz? Oke. Baik, ini pertanyaan terkait dengan pembagian dari harta ibu tadi ya. Jadi eh, pada dasarnya pembagian warisan itu dibagi habis, ya, karena memang dia hak yang harus terpisah, ya, dibagi habis artinya eh, bukan sistem giliran, bahwasanya eh, apa tahun ini si A yang kelola, tahun depan si B yang kelola. Ya, itu hukum asalnya warisan itu dibagi habis karena ini akan terus menerus, ya. Setelah itu dia akan wariskan lagi kepada anaknya, wariskan lagi kepada cucunya, sehingga memang harus dibagi habis. Ya, itu ketentuannya dan dibagi sesuai dengan yang kami katakan tadi 12. Tetapi kemudian setelah musyawarah, misalkan setelah musyawarah lalu kemudian semuanya bersepakat dengan keridoan di sini setelah mengetahui haknya, ya. Keridoan yang dimaksud di sini tanpa ada paksaan, setelah mengetahui berapa haknya, karena tidak bisa dikatakan ridho kalau tidak tahu haknya. Harus tahu dulu haknya, baru apakah dia mau menghadiahkan, mau wakafkan dan lain sebagainya, itu tentu diperbolehkan karena intinya disampaikan dulu hak, masing-masing diberikan haknya, setelah itu pemiliknya boleh saja kemudian bersepakat untuk saling menghadiahkan. Ya, jadi kalau ternyata setelah pembagian 12 seperti itu masing-masing sudah tahu haknya, lalu kemudian ada yang ingin berikan kepada anak angkat, saudara angkatnya, itu tidak ada masalah, ya. Lalu kemudian ternyata disepakati bahwa pengelolaannya itu bergilir. Pengelolaannya itu bergilir. Ya, tentu eh, boleh saja seperti itu, tetapi perlu dipastikan ini status tanahnya, status hartanya. Ini milik siapa? Apakah milik bersama atau bagaimana? Ya, karena sekali lagi tadi hukum asalnya warisan itu dibagi habis, bukan milik bersama, ya. Tetapi kalau
setelah dibagi habis lalu ada kesepakatan, semuanya mungkin mengatakan saya tidak perlu memiliki ini, cukup kita wakafkan saja untuk keluarga. Boleh saja seperti itu kalau semuanya sepakat mengatakan bahwa nggak perlu ada yang ambil hak. Kita sepakat bahwa harta ini kita wakafkan. Kita wakafkan untuk kepentingan keluarga. Lalu nanti masing-masing tidak ada yang berhak memiliki, tetapi kemudian masing-masing pengelola, lalu kita tetapkan siapa pengelolanya, hasilnya nanti digilir, itu boleh saja. Itu boleh saja seperti itu kalau ada kesepakatan dan semuanya ridho. Kalau ada yang tidak ridho, tentu harus diberikan haknya. Ya, harus diberikan haknya sesuai besarannya. Kalau ada yang tidak ridho, ya, karena memang ini berkaitan dengan hak. Jadi ini perlu diatur sedemikian rupa bagaimana transaksinya. Bagaimana siapa yang punya hak itu, siapa yang memiliki, dan ini sudah harus jelas dari awal, tidak, jangan sampai ditunda-tunda. Khawatirnya ya generasi-generasi selanjutnya itu tidak tahu perkara, sehingga apa yang terjadilah perpecahan di antara keluarga. Ya, kalau ternyata dibiarkan saja berganti generasi, tidak dijelaskan ini milik siapa. Jadi perlu diperjelas ya, perlu diperjelas ketika telah dibagi tadi, ini mau diapakan. Ya, kalau sudah ada kesepakatannya harus jelas. Ya, mulai dari kepemilikannya siapa, lalu kemudian apa status tanah tersebut. Wallahu alam. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi Ustaz, sepertinya sudah cukup ya, Azam, karena sudah lewat juga waktunya. Karena ada juga pemirsa yang mau juga bertanya. Nanti insya Allah nanti dari Azam, nanti kami bikin kesempatan untuk misalnya masih ada pertanyaan yang masih belum maksimal dijawab atau masih istilahnya masih kurang, nanti bisa dikonsultasikan secara langsung juga. Nanti kami akan meneruskan ke narasumber insya Allah. Baik, syukuran dari pemirsa atas nama Azam Tua Naya dari Maluku insya Allah. Baik, Ustaz, ada lagi yang resen Ustaz? Mungkin terakhir Iya, ini ya, baik. karena waktu juga terbatas. Silakan yang sudah resen dari Alpi ya, Pak Alpi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, Ana dari Alpi dari Palembang. Izin bertanya Ustaz. wabarakatuh. Ya, Mungkin tadi agak sedikit eh, mirip pertanyaannya, tapi mungkin perlu kejelasan lagi Ustaz. Sedikit dipaparkan Ustaz. Nenek kami itu dulu punya kebun buah Ustaz. Sementara bapak kami ini 9 bersaudara. Nenek ini nanti sebelum meninggal berwasiat kebun buah ini nggak usah diwariskan, tapi kalau misalnya kebun ini nanti berbuah cukup dikelola bersama-sama. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah bisa ya, disepakati begitu atau ada hukum yang lain gitu Ustaz? Syukran Ustaz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Alfi di Palembang ya. Ya Ustaz. Ya, baik. Jadi ini terkait dengan warisan orang tua atau nenek yang mana sebelum meninggal berpesan bahwa berwasiatlah ya, berwasiat bahwa harta ini tidak dibagi. Bagaimana wasiatnya tadi? Harta ini Kebun ini nggak usah dibagi nanti kalau misalnya pada masa panen kan kebunnya kebun duku sama kebun durian Ustaz ya. Jadi ya, ketika misalnya dia berbuah cukup nanti kita nikmati bersama-sama gitu Ustaz. Gitu. ya, Hmm. baik. Jadi ini wasiat ya, wasiat ini perlu diperjelas sejelas-jelasnya supaya jelas statusnya. Ya, Ustaz. Jadi pembagian warisan orang tua ke anaknya itu kalau dia masih hidup itu tidak dikatakan warisan, Oh, tetapi itu namanya hibah
ya, hibah, Oh. atau bisa juga dalam bentuk wasiat. Hmm. Kalau hibah diperbolehkan dengan syarat, hibah artinya hadiah ya, diberikan secara Ya. langsung dengan syarat diserah terimakan dan diberikan secara adil kepada anak-anaknya. Itu hibah. Tetapi sepertinya ini bukan hibah, ini wasiat. Ini wasiat. Wasiatnya adalah harta ini tidak usah diwariskan, tetapi dinikmati secara bersama-sama. Jadi wasiat itu ada syaratnya. Wasiat itu boleh atau bahkan wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana amanah surah An-Nisa, mimba di wasiatin yusi biha aude. Jadi warisan itu dibagi setelah menunaikan wasiat dan setelah menunaikan utang. Oh. Jadi wasiat dan utang ini didahulukan sebelum pembagian warisan. Namun ada 3 syaratnya kalau kita mau menunaikan wasiat itu. Yang pertama, dia untuk kebaikan, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh melebihi sepertiga harta. Wasiat itu hanya maksimal sepertiga, tidak boleh semua hartanya. Yang ketiga, wasiat itu tidak diperkenankan kepada ahli waris. Nah ini, kalau kita lihat wasiatnya ini kepada ahli waris. Ya, Ustaz. Ya, wasiatnya ini kepada ahli waris, otomatis Nabi mengatakan la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris dalam perkara harta. Kenapa demikian? Karena dalam perkara pembagian harta kepada ahli waris, karena sudah ada haknya dalam warisan, tidak perlu lagi diwasiatkan. Kapan diwasiatkan berarti akan mengurangi haknya di warisan. Ya, sehingga warisan ini sebenarnya tidak diboleh kepada ahli waris. Boleh untuk perkara lain. Boleh untuk selain ahli waris, misalkan anak angkat, atau untuk sosial. Kalau ternyata misalkan orang tua ini niatnya mewakafkan, wakaf itu kan artinya tidak ada yang memiliki. Wakaf untuk keluarga, tidak ada yang memiliki, tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tapi diwakafkan. Milik bersama, milik manfaatnya itu untuk keluarga, tidak ada boleh memiliki. Ya, Ustaz. Kalau seperti itu maksudnya itu keinginan orang tua sebenarnya wakaf, bukan memberikan. Kalau ternyata keinginannya adalah wakaf, maka itu boleh saja. Ya, boleh saja seperti itu, tetapi statusnya itu kebun, itu adalah tanah wakaf. Statusnya kebun itu tanah wakaf, sehingga di kemudian hari tidak ada ahli waris yang boleh menjualnya. Tidak ada ahli waris yang boleh mewariskan dan seterusnya. Kalau betul seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita kembalikan bahwa ini perlu diteliti lebih jauh apa maksudnya ibu ini. Orang kakek nenek ini, ya kakek ini, apa maksudnya? Kalau maksudnya untuk wakaf keluarga, maka statusnya seperti itu. Tetapi kalau maksudnya ini adalah hibah atau wasiat, maka tentu batal wasiat. Batal wasiatnya karena tidak boleh wasiat kepada ahli waris dan tidak boleh melebihi sepertiga. Ya. Wasiat itu, nah ini juga ya. Tadi kan ibu ini atau kakek atau nenek? Kakek, Ustaz. Kakek. Kakek ini kalau ternyata saat mengatakan seperti itu, ya, saat mengatakan seperti itu langsung eksekusi maksudnya harta ini saya wakafkan. Harta ini untuk semuanya anak-anak saya, peruntukannya untuk anak-anak saya, tidak ada yang boleh mengambilnya, mewarisnya, langsung akadnya, ikrarnya seperti itu, maka itu namanya wakaf langsung. Itu namanya wakaf langsung.
Tapi kalau dia mengatakan nanti kalau saya meninggal, nah ini ada ada kata gantung ya. Kalau dia mengatakan nanti kalau saya meninggal, maka harusnya seperti ini, maka itu wasiat. Ya. Maka itu wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Hmm. Jadi yang diwakafkan hanya sepertiganya saja, sisanya itu jadi warisan. Jadi ini tergantung kita pelajari lafaz apa maksudnya orang tua kita, kakek kita apa maksudnya, lalu kita coba perjelas apa status hukumnya. Apakah dia hibah atau dia wakaf? Kalau dia wasiat, maka aturannya seperti itu. Kalau dia wasiat, aturannya tidak boleh melebihi sepertiga harta. Ya. Kalau ternyata wasiatnya wakaf, untuk wakaf juga seperti itu. Kalau wasiat untuk wakaf tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jadi yang diwakafkan hanya sepertiga saja. 2/3-nya dijadikan sebagai warisan. Kalau dia bukan wasiat langsung diwakafkan, maka ini tidak ada batasan. Boleh seluruh hartanya. Ya, boleh seluruh hartanya. Siapapun di antara kita ingin berwakaf untuk semua hartanya saat ini, saat kita masih sehat, tidak ada kata gantung nanti, ya itu boleh-boleh saja. Berapapun yang dia inginkan. Tetapi kalau ada kata yang dia ucapkan mengatakan nanti kalau saya meninggal, itu maksudnya wasiat. Kalau seperti itu dibatasi jumlahnya hanya sepertiga. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, hal ini perlu didudukkan perkaranya supaya status hukumnya bisa diketahui secara jelas. Apa sebenarnya keinginan dari kakek semasa hidup. Nah, Wallahu izin a'lam. Ustaz. Ya. Gini, pertama untuk redaksi kalimatnya tadi itu mungkin yang kedua Ustaz ya, kakek berpesan itu nanti setelah meninggal. Itu yang pertama Ustaz. Nah, Nanti setelah meninggal. Dia wasiat berarti. yang kedua tadi karena bapak kami ini sama saudara itu kan 9 bersaudara Ustaz ya. Takut Ya. nanti terjadi gimana apa mungkin perebutan apa harta warisan jadi supaya meredam maka diarahkan sama kakek tadi supaya kebun ini milik bersama aja supaya menghindar sengketa kayak itu Ustaz untuk masalah harta ini gitu Ustaz. Ya. Itu keinginannya kakek. Iya, keinginan kakek Ustaz. Ya, itu. Dan dia katakan nanti setelah saya meninggal. Ya. Iya, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi wasiat itu memang disampaikan sebelum meninggal dan dieksekusi setelah meninggal. Dieksekusi setelah meninggal. Ya, kalau sifatnya wasiat, maka dia terikat dengan aturan. Kalau sifatnya wasiat, dia terikat dengan aturan. Apa aturan? Aturannya adalah tidak boleh sepertiga, tidak boleh untuk ahli waris. Tidak boleh untuk ahli waris dan tidak boleh melebihi sepertiga. Ya, kecuali mungkin wakaf ya. Wakaf peruntukannya ahli waris, maka boleh saja seperti itu karena pada hakikatnya itu bukan ahli waris, peruntukannya saja. Peruntukannya saja. Ya, jadi ini perlu diperjelas ya. Kalau memang dia bukan hanya sekedar wasiat saja, maka secara hukum batal itu wasiat. Ya, batal wasiatnya karena pada dasarnya seorang meninggal dunia tidak bisa lagi berkehendak dengan hartanya. Itu Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan. Kalau dia maunya wasiat, kehendaknya itu perlu disesuaikan dengan kehendak syariat. Ya, kalau bertentangan maka tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Kecuali semua ahli waris setelah mengetahui haknya masing-masing lalu bersepakat ingin menjalankan sesuai keinginan orang tuanya, maka tidak masalah. Ya, jadi ada dua pendekatan. Pendekatan pelaksanaan, lalu kemudian setelah itu ternyata semua ahli waris ini walaupun batal wasiatnya secara syariat, lalu semua ahli waris kemudian bersepakat dengan kerelaan hati ingin menunaikan apa yang diniatkan oleh orang tuanya. Ini bukan lagi wasiat, tetapi ini kerelaan hati.
kerelaan hati dari semua ahli waris, maka itu boleh-boleh saja ya. Oh, diperbolehkan ya Ustaz ya. Oh, Iya, tapi dia bukan wasiat lagi, tetapi dia adalah kesepakatan ahli waris. oh ya siap. Kesepakatan ahli waris setelah mengetahui haknya masing-masing. Siap. Ya, jadi itu yang kedua, bukan yang utama ya. Bukan Iya. yang utama. Utama itu ditunaikan haknya. Lalu Oh, setelah mengetahui haknya, baru kemudian ahli waris boleh bersepakat sesuai kehendaknya antara satu dengan yang lain. Allah. syukuran Ustaz Baik. penjelasannya. Masya Allah. Bagaimana Pak Alpi? Sudah Ah, dipahami atau mungkin sudah cukup ya? sudah cukup jelas ya. Syukuran Baik, Ustaz. Masya Allah. Ya. Afwan. Baik Ustaz, mungkin sudah selesai Ustaz ya, karena sudah lewat juga waktunya. Masya Allah. Baik, Ya, heran. Alhamdulillah di nikmati tatimus sholihat. Telah berakhirlah acara konsultasi syariah kita bersama Dewan Syariah Wal Islamiyah pada malam hari ini. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan secara langsung atau raise hand yang telah dijawab dengan maksimal dan alhamdulillah pemirsa juga puas dan mengerti atau memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada narasumber kita, Ustaz Hendra Wijaya Hafidhullah, yang telah membawakan materi pengantar dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Masya Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan antum dan juga diberkahi ilmu antum dan juga serta kelak akan menjadi amal kebaikan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan syukur dan jazakumullah khairan kepada pemirsa sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah stay tune atau tetap membersamai kami di konsultasi syariah. Insya Allah jadwalnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 malam. Dan insya Allah ada beberapa pembahasan yang berbeda. Dan terkhusus di pembahasan muamalah itu di hari Kamis atau di malam Jumat. Jadi pemirsa bisa pantau terus nanti Zoom atau grup yang akan di-share dari Dewan Syariah. Baik, Ustaz, dengan ini kami selaku MC atau host pamit undur diri. Kami ucapkan jazakumullah khairan dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan pada acara malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, barakallahu fikum.